Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Panglima Koarmada RI pada hari ini akan memberikan penjelasan tentang penggagalan dan penangkapan benih lobster yang kejadiannya larut malam tadi ya. Itu ada di dua tempat, yaitu di Pekanbaru dan di Bekasi Timur. Nah, yang di Pekanbaru ini saya juga baru dilapori sedang dibongkar ya di belakang. Nanti mungkin akan saya lihat, tapi menurut data yang ada itu satu truk, dump truk ya, satu dump truk ya, 50 box ya. Kemudian kalau yang ditangkap di Bekasi Timur itu hanya satu box ya, itu taksirannya hanya 4.692 ekor ya. Dan kondisi yang di belakang itu sedang dibuatkan penyegaran karena butuh udara juga supaya nanti bisa tetap hidup ya. Nah, kemudian butuh waktu beberapa proses pengadministrasian yang akan kita tindak lanjuti ya, untuk dilepas liarkan kembali. Dan ini tentu ini dikatakan diduga penyelundupan ya, berdasarkan Permen Kementerian dan Kelautan nomor 17 tahun 2024 ya, tentang lobster. Dan pada prinsipnya satu arahan, satu komando dari Kepala Staf Angkatan Laut ke bawah ya, bahwa saya, samping saya ini ada Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Suryono, dan sebelah kanan saya itu Asintel Koarmada RI. Dan tentu kita akan bekerja sesuai dengan tugas kita ya, sesuai dengan amanah peraturan yang ada, yang kita berikan kesempatan bagi anak buah untuk berprestasi. Jadi sudah seringkali kita juga menggagalkan menangkap BBL ini ya, yang terakhir itu di daerah Pelabuhan Ratu ya, dan kita juga sudah berikan press release ya. Dan saat ini memang keberadaan Pangku Armada 1 karena ada di wilayah Pangku Armada 1 ya. Dan tentu ini membutuhkan dukungan dari masyarakat ya. Karena kalau misalkan kita tidak didukung masyarakat ya, ada penolakan dari masyarakat, ini berarti kita patut curiga ada siapa di lingkungan masyarakat itu yang ikut bermain. Dan BBL ini ya, adalah modus yang hampir sama dengan penyelundupan narkoba. Jadi jaringannya bisa terputus ya kan. Hanya korban-korban di lapangan itu saja yang bisa kita amankan. Ya. Dan ini Angkatan Laut sangat mendukung bagaimana program pemerintah ya, untuk bisa memanfaatkan lobster, rajungan, dan satu lagi apa? Nah, supaya ada nilai manfaat apa yang dikerjakan oleh Angkatan Laut bagi bangsa dan negara, yang kembali juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita sendiri. Saya kira mungkin pendahuluan saya itu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Modusnya apa Pak? Modus penyelundupan kemarin awalnya menggunakan narkoba. Wah,
modus, ya tentu modus itu keuntungan, ya kan, keuntungan dari hasil jual yang diselundupkan, ya kan. Ngambil BBL itu kan tidak beli, ya kan, dari laut kemudian diselundupkan, dijual keluar, ya, dan tentu akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Makin banyak BBL, ya tentu itu akan nilainya akan lebih tinggi lagi, ya. Nah, kalau kita berkoordinasi dengan Kementerian KKP itu bagaimana upaya kita itu bisa BBL ini, ya, dibuka, ya, tetapi tidak dengan jalan penyelundupan. Tuh, jadi harus terdaftar. Gitu. Itu Mas, ya. Ya. Nah, yang pertama di Pekanbaru itu, ya, begitu ditangkap di jalan, terus pada saat pemeriksaan karena pas larut malam tangkapnya, itu dua yang diduga memang yang mau bawa truk itu kabur, gitu loh. Akhirnya barang ini menjadi barang temuan. Ya. Kalau yang di Bekasi Timur itu dia ngangkut tapi nggak tahu barangnya siapa, ya. Nah, makanya ini kan mirip-mirip modus seperti narkoba juga, ya. Ya insya Allah kalau misalkan kita bertugas untuk mendukung pemerintah, ya, tidak akan terputus, ya. Anak buah saya tetap semangat, ya. Saya yang ini dulu, ya. Kalau yang dari Bekasi itu di daerah selatan antara Pelabuhan Ratu sampai dengan Pangandaran, ya. Nah, kalau yang ditangkap di Pekanbaru itu di daerah Banyuwangi, ya, diduga di daerah Banyuwangi. Itu ke luar negeri pasti diduga pasti ke Singapura, ya. Dan ujung-ujung nanti ke Vietnam. Jadi dia loncat katak, ya, Singapura, baru ada yang pembeli di Singapura, dari Singapura nanti dijual lagi ke Vietnam. Iya, ini sudah ada perkiraan data, ya. Jadi satu dump truck itu memuat 50 box. Nah, itu taksiran itu 280.000 ekor, ya. Nah, yang di Bekasi tadi kan 4.692 ekor. Jadi kalau misalkan di total dua posisi tadi itu lebih dari 37 miliar, ya, yang dengan angka satu ekor BBL dijual di luar itu seharga 200.000, ya, 200.000 per ekor. Ada lagi? Ya. Ada di rekordan mungkin lebih dari 20 juga, ya, mungkin dari 20 juga. Tapi nanti pastinya datanya minta aja ke Asop. Wah, saya lupa perkenalkan. Nah, ada Asop, ya, Asop saya Laksma Heri. Ya. Terima kasih, ya, nanti didukung data, ya. Ada lagi? Ya, ada beberapa skenario latihan di dua trouble spot, dan latihan ini merupakan latihan posko, ya, tidak dengan manuver lapangan. Nah, tentu berbeda skenario, ya. Kalau di utara itu kita menegakkan kedaulatan, ya, juga hukum, ya, menguji doktrin, ya.
yang sebetulnya lebih kepada bagaimana menguji doktrin aturan menyesuaikan kepada peperangan modern saat ini. Jadi bagaimana kita mengembangkan pertahanan pantai, ya, kemudian peperangan operasi gabungan laut dan udara itu. Nah, fokusnya semua sama ya, semua sama. Nah, itu yang di utara, kemudian yang di timur itu memang kita mewaspadai karena kan yang lalu pernah ditangkap ya kan adanya penyelundupan senjata ya, dari Filipina ya ke Papua. Nah, sebetulnya Angkatan Laut ya kami sendiri yang membuat skenario bagaimana kapal-kapal perang kita ya atau jajaran di armada masing-masing mewaspadai semua kemungkinan ya, yang mengarah kepada penguatan OPM di Papua. Jadi sebetulnya bukan hanya operasi yang ada di wilayah Armada 3 itu, tapi juga di Armada 1 dan Armada 2. Karena bisa jadi modus operandinya itu loncat katak, ya kan? Nah, munculnya itu misalnya ada di Selat Malaka, dia kirim ke Batam, loncat kemana, itu modus. Karena kalau misalkan langsung, ya bisa ketahuan. Nah, kalau misalkan loncat katak, itu bisa dipecah dalam jumlah senjatanya atau amunisinya. Nah, ini juga kita juga harus terus bekerja sama dengan wilayah, ya, dengan TNI di wilayah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih ya. Ya, tentu ya sudah didesain dari doktrin itu. Bagaimana kita bicara masalah doktrin pertahanan pantai, dihadapkan kepada tingkat ancaman rudal, drone. Nah, kita juga menempatkan posisi yang strategis ya di pulau-pulau yang memang bisa menjadi pertahanan pantai ya. Dan sebetulnya kalau lihat pertahanan pantai itu kan sama seperti operasi anti amfibi, ya kan. Nah, kalau misalkan kan nggak mungkin negara mau nyerang negara lain ya yang tidak strategis, ya kan. Yang disebut dengan strategis itu apa sih? Yaitu kota pemerintahan, kota ekonomi, ya kan, pusat tenaga listrik dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalkan Bapak bisa membaca di mana titik strategis wilayah Indonesia dihadapkan kepada negara kepulauan. Nah, kita kan juga banyak pulau. Ya, semua negara mengerahkan angkatan laut maupun angkatan udara. Ya, tidak harus selalu dengan kapal yang maju. Tapi kan sekarang sudah pakai meluncurkan rudal, drone segala macam. Nah, ini uji doktrin ini sedang dikembangkan, ya, sehingga kita tidak kelewatan untuk mengikuti teknologi. Jawab. Ya. Ya. Latihan bersama Angkatan Laut Rusia dengan TNI Angkatan Laut ya. Itu merupakan pengembangan kebijakan dari diplomasi Angkatan Laut ya, yang diawali pada era Bapak Kasal sekarang ya, Laksamana TNI Muhammad Ali ya, dengan negara manapun dengan konsep politik luar negeri kita adalah bebas aktif ya. Jadi dengan siapapun yang bisa kita kerjasamakan dalam latihan itu kita tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau menyangkut materi ya, ini penyesuaian. Karena kan selama ini kita banyak diajak latihan tuh sama Amerika, Australia,
Singapura, Malaysia, negara-negara dekat dah, Thailand. Ya. Tanggal 4 sampai tanggal 8 November Surabaya. Nah, pada intinya materi latihan itu tidak langsung fokus kepada war fighting, ya kan? Tapi penjajakan misalnya ada maneuvering. Maneuvering itu bergerak bersama-sama, namanya kapal itu kan ada aba-aba ya, ke kanan ke kiri, jaga jarak berapa ya, terus dengan cepat berapa lama kita harus menempati pos yang ditentukan. Nah, kemudian prosedur komunikasinya juga seperti apa ya, karena kalau dengan Rusia ini pertama ngomongnya juga bahasa Rusia ya kan ya. Nah, itu kan perlu ada jalan tengah ya kan. Nah, itu nanti khusus dari staf operasi sendiri ya. Paling tidak kalau misalnya kita baru ketemu berkawan itu ya, pengen ngajak main ya, baru main sweet kan gini aja ya kan. Ibaratnya seperti itulah ya. Tapi kan modal kebersamaan itu sudah ada. Dan tinggal ngembangkan terus dari tahun ke tahun. Ada namanya Navitok Navy to Navitok ya, tiap tahun akan direvisi dan terus dikembangkan. Ya, mudah-mudahan Indonesia atau Angkatan Laut Indonesia semakin hari ya, bisa lebih luas ya, berdiplomasi dengan negara-negara yang lain ya, sehingga sebetulnya itu penguatan terhadap diplomasi negara yang dibawa oleh Kemenlu sendiri.